Bapak Mama sudah memberikan dukungan kepada saya sebagai anggota DPR RI. Terima kasih, kita sudah menjadi bagian dari pembuat sejarah di Sumba, bahwa baru pertama kali ada orang Sumba yang terpilih secara langsung, ya, bukan karena pergantian antara waktu. Dengan perolehan suara yang sangat signifikan, hampir 90% Sumba Barat Daya memberikan dukungan kepada saya. Kadang saya sempat bercanda, dari 12 kabupaten kota, 11 kabupaten kota dibuat 0 suaranya Ibu Ratu. Ibu Ratu bisa duduk di DPR dengan suara dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Yaitu fungsi legislasi. Bagaimana membuat undang-undang, bagaimana membuat kebijakan, di mana kebijakan itu harus mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Indonesia, ya, semua, ya, semua. Nah, undang-undang ini Bapak Ibu Saudara sekalian tidak boleh diskriminasi, ya. Benar-benar undang-undang yang kita buat nanti harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, saya perlu turun ke masyarakat. Saya datang di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mendengar aspirasi Bapak Mama, menyerap aspirasi Bapak Mama, mendengar pengeluhan-pengeluhan Bapak Mama, apa yang menjadi kendala untuk dapat memastikan negara hadir di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya turun ke sini untuk menyerap aspirasi, ya. Jadi sebelum membuat kebijakan, ya, merancang undang-undang atau melakukan amandemen, perubahan undang-undang, ya, kita perlu mendengar aspirasi masyarakat. Apa maunya masyarakat? Bukan maunya kami DPR, bukan maunya pemerintah, tetapi maunya rakyat, ya. Seperti apa? Ini yang harus kami dengar. Makanya kami turun mendengar aspirasi, ya. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran, ya. Kita tahu bersama bahwa di pusat itu sumber anggaran, sumber program. Tetapi ketika tidak ada wakil Bapak Mama yang duduk di DPR bersuara, menyampaikan aspirasi, jangan pernah harap kita mendapatkan perhatian. Kenapa? Ada 560 kabupaten kota seluruh Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini kalau tidak ada wakil Bapak Mama yang bersuara, minta dong perhatian ke NTT, perhatian ke Sumba, perhatian ke SBD, ya sudah, kita hanya mendapat anggaran, ya, terbatas. Seberapa yang mau dialokasikan oleh pusat hanya itu. Tetapi ketika ada wakil Bapak Mama, nah, wakil Bapak Mama yang akan bersuara di sana. Makanya tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sekedar informasi untuk anggaran, dana alokasi khusus terbesar seluruh Indonesia itu pertama Papua, yang kedua NTT, ya. Akan banyak infrastruktur dibangun di Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Untuk NTT bidang kesehatan, apa yang akan dibangun? Akan dibangun rumah sakit umum pusat di atas tanah seluas 20 hektar dengan dana sebesar 200 miliar, ya. Ini akan dibangun tahun ini. Kenapa? Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ya. Yang kedua, anggaran sudah diketok. Yang ketiga, saya akan melakukan pengawasan. Apakah anggaran yang dari pusat itu betul sampai ke bawah, ya? Contohnya PKH, ya. Contohnya banyak infrastruktur dibangun, betul tidak sampai ke bawah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ataukah terjadi kemacetan, terjadi persoalan, masalah di mana? Mari kita cari solusi sehingga apa? Masyarakat tidak boleh dirugikan. Ini fungsi kami sebagai DPR dan itu dilindungi undang-undang Bapak Mama, ya. Ini yang kami lakukan, makanya, ya, saya datang ke sini mau mendengar aspirasi, menyampaikan informasi sosialisasi kepada masyarakat. Sudah ditahu fungsi DPR. Saya sekarang ini ditugaskan oleh fraksi berada pada Komisi 9, ya. Komisi 9 itu membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan, ya. Kami punya tugas bermitra dengan 2 kementerian, Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja, dan 5 badan. 1 Balai POM, ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ini mitra Komisi 9. Yang kedua, BPJS Kesehatan, ya, banyak yang mengalami, yang tahu tentang BPJS Kesehatan. Yang ketiga, BPJS Tenaga Kerja, ya. Ini. Yang keempat,
BNP 2 TKI yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran, ya. Yang kelima BKKBN, ya. Ini badan yang menjadi mitra kami. 2 kementerian, 5 badan. Nah, Bapak Mama, ya, saya mungkin tidak terlalu berpanjang kata, ya. Saya hari ini bersama dengan teman-teman Balai POM ingin melakukan sosialisasi, ya, komunikasi informasi edukasi bersama dengan tokoh masyarakat berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan, ya. Nanti masalah teknis tentang seperti apa, ya, teknis dalam pengawasan obat dan makanan dan lain sebagainya nanti akan dikupas oleh Bapak Sem nanti. Yang saya hormati Ibu Ratu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Yubi yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Camat, ada Bapak Ibu tokoh masyarakat, singkatnya kita semua yang hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Saya menyampaikan terkait dengan kosmetik. Mungkin bingung loh kok di depannya itu ditulis obat dan makanan, kok yang dibicarakan malah kosmetik. Padahal hari ini saya akan menyampaikan kosmetik dan obat tradisional. Kalau pertemuan yang pertama yang lalu saya menyampaikan terkait dengan obat, dan waktu itu kita menyampaikan obat dan makanan. Sekarang yang saya akan sampaikan adalah kosmetik dan obat tradisional. Kenapa bisa begitu? Mungkin ada yang bertanya. Ya, tugas kami Balai POM, Badan POM Republik Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Dan yang termasuk di dalamnya itu adalah obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Jadi ada 5 komoditi yang sehari-hari kita gunakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai tugas pemerintah untuk menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu, ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak pakai. Makanya saya tanya Nona, kasih tahu Nona tadi malam mau tidur saya pakai kosmetik karena saya gosok gigi pakai pasta gigi. Tadi pagi baru bangun saya langsung pakai kosmetik lagi karena saya pakai pasta gigi lagi, sabun lagi. Nah, itu yang namanya. Misalnya kita mau melindungi tubuh kita, mau pergi di kebun, matahari panas terik, kita pakai sunblock. Nah, itu masuk kosmetik semua itu. Jadi kita semua pakai kosmetik, setuju ya? Bahkan sekarang orang mati pun pakai kosmetik juga, benar ya? Ini dibandingkan kita malah lebih, nah itu ya. Jadi berarti penting untuk kita mengetahui kosmetik itu apa dan kosmetik yang mana yang kita gunakan.